So you think that I'm done? That my career will soon be over? You don't know me. All my life I had to fight. No one believed in me. So I had to believe in myself. Some people wanted to break me, but they only made me stronger. Others wanted to exploit me. They only made me smarter. And now you think I'm done? To all of you, I only have one thing to say. I'm not like you, because I'm not you. I am Zlatan Ibrahimovic, and I am just warming up. Spain, here he goes again! Oh! You cannot write this! You cannot! Lovely from Zlatan. It's fantastic. Zlatan Ibrahimovic. Keras, temperamental, arogan, brilian, legendaris. Kata-kata tersebut belum cukup untuk menggambarkannya. Betapa menariknya seorang Zlatan Ibrahimovic. Wajah beringas, postur jangkung dengan balutan tato yang memenuhi tubuhnya. Ditambah sikap arogan dan berapi-api di dalam lapangan. Hingga dia menjadi the one and only Zlatan dengan majik bertajuk Ibrakadabra. Salah satu pesepak bola terbaik, yang nyaris menaklukkan klub-klub raksasa dunia. Zlatan tak hanya perwujudan dari kerja keras dan konsistensi, tetapi juga kolaborasi sukses, dan kontroversi. Pada tanggal 3 Oktober 1981, Zlatan lahir di Rosengard, kota termiskin di pinggiran Swedia. Sebuah laporan mengatakan, bahwa daerah itu adalah spotnya kejahatan dan masalah sosial. Zlatan lahir dari orang tua imigran dari Yugoslavia. Ibunya adalah seorang tukang bersih-bersih dan ayahnya seorang penjaga bangunan. Ibu dan ayahnya bercerai sebelum ia berusia 2 tahun. Akibatnya Zlatan bersama saudara-saudaranya, harus hidup berpindah-pindah, kadang bersama ayah atau kadang juga bersama ibunya. Ketika perang saudara pecah di Swedia, ayahnya semakin menarik diri dari kehidupan sosial. Sebagian besar hidupnya dihabiskan dengan meminum alkohol dan mendengarkan musik tentang tanah airnya yang hancur. Kulkas mereka hanya berisi bir. Zlatan dan saudara-saudaranya harus berjuang sendiri di luar rumah untuk mengatasi rasa lapar. Ayah saya tak pernah ada untuk saya menjaga diri saya sendiri, ini menyakitkan, bahkan mengatakannya saja sulit, ungkapnya dalam autobiografinya. Jika tak menemukan sepak bola mungkin pria berzodiak Libra ini akan berakhir di penjara.
Zlatan kecil adalah pencuri berbakat, dia sangat ahli mencuri sepeda, ia pernah mencuri sepeda tukang pos, atau bahkan sepeda pelatihnya. Selain sepeda, Zlatan kecil juga mencuri banyak hal yang tak bisa dimilikinya, permen, mobil, apa saja. Ketika kami membutuhkan sesuatu, kami pergi ke toko dan kami mencuri, katanya. Zlatan tumbuh miskin, dia lebih sering dipukul ketimbang dipeluk. Zlatan kecil, sering insecure karena dia cadel, hidungnya besar dan datang ke sekolah karena ia mengharapkan dapat makanan siang gratis. Selain akrab dengan kekerasan, Zlatan kecil juga akrab dengan sepak bola. Anak-anak kecil di Rosengard bermain bola dengan trik dan gerakan-gerakan hebat. Dan Zlatan sangat menyukainya. Zlatan mengidolakan pemain Brazil seperti Ronaldo dan Ronaldinho. Ia menyukai cara mereka melakukan dribble dan kemudian belajar melakukannya. Saat kecil, dia tidak memiliki tim permanen. Namun, dia menjadi starter untuk klub kota kelahirannya Malmö FF di awal remaja. Sayangnya, ketika berusia 15 tahun, situasi ekonomi keluarganya sangat payah. Dan dia harus meninggalkan pelatihan untuk bekerja di dermaga Malmö. Saya hampir berhenti bermain sepak bola pada usia 15 tahun, dan bekerja di pelabuhan Malmö. Saat itu, yang terpikir cuma jika saya mulai bekerja, maka saya akan punya uang. Ujar Zlatan pada Daily Mail. Zlatan, secara resmi dikontrak Malmö FF pada tahun 1996 dan kemudian dipromosikan ke tim senior 3 tahun berikutnya. Menghabiskan 3 musim di Malmö dengan prestasi, pemilik gelar sabuk hitam ini mulai mendapatkan pengakuan internasional. Klub raksasa menginginkannya, Arsene Wenger dan Fabio Capello, nampak menjadi yang paling bersemangat. Wenger memintanya melakukan audisi, namun Zlatan menolak. Zlatan bercerita, "Saya datang untuk berbicara dengan Arsenal, tetapi Wenger ingin saya melakukan audisi. Dan saya berkata, saya tidak melakukan audisi, kalian tahu siapa saya." Dan dia memilih Ajax Amsterdam, untuk memulai petualangan internasionalnya. Zlatan membela Ajax sejak tahun 2001 sampai tahun 2004. Dia dibeli dengan nilai 7,5 juta pound sterling, sebuah nilai fantastis bagi klub Belanda pada saat itu. Sayangnya, pelatih Ajax Jacobus Adriaans kurang berminat memberinya banyak waktu untuk bermain. Awal kehidupannya di Amsterdam pun tak terlalu bagus, dia sempat bermasalah karena mengemudi yang sembrono. Dan sering bosan, hingga menangis di apartemennya karena kesepian. Saat performa Ajax menurun, dan Ronald Koeman menggantikan Adriaans, Zlatan pun menunjukkan taringnya. Singa Swedia ini membantu Ajax meraih gelar Eredivisie ke-28. Mereka di musim pertamanya bersama klub dan ditambah dengan Piala KNVB. Zlatan mungkin hanya mencetak 6 gol dalam 24 penampilan di Liga. Tapi, ini baru permulaan. Pada tahun 2004, Zlatan berhasil mencatat 39 gol lagi, membuat 9 assist dalam 77 penampilan di semua kompetisi. Selama 2 musim berikutnya dan kembali mengklaim dengar Eredivisie. Ada banyak insiden kontroversial yang tercipta saat ia bersama Ajax. Salah satu yang paling diingat adalah saat Mido melemparnya dengan gunting. Untungnya gunting itu menancap di dinding di antara Zlatan dan Koeman. Zlatan kemudian meninju Mido, namun 10 menit kemudian, mereka berjalan akrab berangkulan, musik. Zlatan juga memiliki hubungan yang buruk dengan Van der Vaart di Ajax. Hal itu dimulai ketika pertandingan persahabatan antara Swedia dengan Belanda. Cukup panas, karena kekalahan Swedia di Euro 2004. Zlatan membawa bola dan dikepung oleh 4 pemain Belanda, salah satunya Van der Vaart. Saat mencoba menerobos, Van der Vaart terjatuh dan cedera ligamen di sekitar engkel. Van der Vaart mengatakan, kalau Zlatan sengaja membuatnya cedera. Zlatan mengatakan tak sengaja dan meminta maaf, namun ditolak. Peristiwa itu berusaha didamaikan oleh Ronald Koeman, namun Van der Vaart ngotot, yang membuat Zlatan membalas. "Tutup mulutmu, saya katakan tidak sengaja, jika kamu menuduh lagi, akan kupatahkan kedua kakimu dan itu baru sengaja." Tak lama kemudian, Ajax memutuskan untuk menjual Zlatan dan Juventus kemudian membelinya. Sejak awal debut Zlatan, Fabio Capello sudah sangat berambisi untuk melatihnya.
Dan di musim 2004 hingga 2005, Zlatan pindah ke Juventus, dengan biaya 14 juta pound sterling. Zlatan sendiri punya impian untuk bermain di Serie A, seperti idolanya, Ronaldo. Bersama Juventus, dia tampil sebanyak 92 kali dalam 2 musim dan mencetak 26 gol. Pupello pernah mengomentarinya dan berkata, Zlatan lebih suka membuat assist ketimbang mencetak gol. Saya ingin dia lebih kejam di depan gawang dan meningkatkan finishingnya. Gaya Pupello memang kejam, skuadnya berlatih sangat keras, tetapi Zlatan menyukainya. Menurutnya, Pupello adalah pelatih yang membuatnya merasa seperti singa. Pemain berjulukan Ibrakadabra itu menemukan situasi yang berbeda saat ia masuk ke dalam skuad utama Juventus. Mereka menghormati Mudi Ajax, tetapi di Juve kau hanya salah satu dari banyak pemain hebat. Saya masih ingat, duel antara Del Piero dan Lilian Thuram. Del Piero seorang bintang, lalu Thuram menjagalnya dari belakang, lalu dia menjatuhkan Del Piero. Saya pikir, jika dia bisa menyentuh Del Piero, maka dia bisa saja membunuh saya yang bukan siapa-siapa, tutur Zlatan saat mengingat kedatangannya di Juventus. Bersama Juve, Zlatan merebut segudang prestasi, mulai dari juara Scudetto, menjadi pemain asing terbaik, hingga nominasi Ballon d'Or. Sayangnya, pada tahun 2006 Juventus dan beberapa klub raksasa Italia lainnya terkena skandal Calciopoli. Yaitu skandal pengaturan pertandingan yang tersebar lewat transkrip percakapan telepon, sehingga Juventus harus terdegradasi ke Serie B. Dan Zlatan melanjutkan petualangannya ke Inter Milan. Zlatan tiba di Inter Milan dengan pembelian senilai 21 juta pound sterling, terlepas dari keadaan yang mempercepat transfer. Kepindahannya adalah pilihan yang bagus, karena beberapa alasan. Pertama, Inter Milan adalah favoritnya, karena idolanya adalah Ronaldo Nazario yang tumbuh hebat di sana. Kedua, karena gelar Juventus dicabut dan Nerazzurri secara efektif menjadi juara bertahan Serie A. Zlatan bahkan mencapai performa yang mengejutkan di Serie A, pada musim 2008 hingga 2009 di usia 27 tahun. Untuk pertama kalinya dalam satu musim, dia mencetak 25 gol dan 7 assist dalam 35 pertandingan. Tak diragukan lagi, ini karena perkenalannya dengan Jose Mourinho, meski kadang berselisih paham. Namun, semua orang tahu, bagaimana dekatnya hubungan keduanya. Mourinho sangat menghargai dedikasi Zlatan pada Inter. Zlatan akan selalu ada di hati saya, dia melakukan banyak hal untuk Inter Milan. Saya suka melihatnya, saya menyapanya setiap kali saya mendapat kesempatan, dan saya berharap dia mendapatkan yang terbaik. Kecuali, jika dia bermain melawan tim saya. Dia sangat spesial, dia adalah salah satu striker terbaik di dunia. Ronaldo mungkin memenangkan sepatu emas karena timnya memperoleh banyak juara. Tapi yang terbaik adalah Ibrahimovic. Zlatan bahagia saat akan pindah ke Barcelona, namun menyedihkan baginya karena meninggalkan Jose Mourinho. Mourinho adalah orang yang istimewa, hubungan kami sangat luar biasa, saya menyesal kami hanya bersama selama satu musim. Pada tahun 2009, Zlatan pindah ke juara bertahan Eropa, Barcelona. Dengan nilai 57 juta pound. Seperti banyak pemain, ia bermimpi memenangkan Liga Champions. Retaknya hubungan Pep Guardiola dengan Samuel Eto'o adalah salah satu alasan Barcelona mencari striker. Xavi, Iniesta, Messi dan ditambah lagi dengan Zlatan. Terbaik dari yang terbaik, ini tentu akan sukses bukan? Zlatan berhasil mencetak 5 gol dalam 5 pertandingan pertamanya di Liga. Sesuatu yang belum pernah dilakukan pemain Barcelona manapun pada saat itu. Namun, tak lama setelah itu, keadaan berubah, bagi Zlatan Barcelona nyaris seperti neraka. Pertama, karena Barcelona tak seperti klub Serie A, di Barcelona semua pemain wajib disiplin, mereka dilarang membawa mobil mewah saat latihan. Dan patuh dengan semua peraturan Pep, mereka seperti sedang bersekolah kata Zlatan. Di Italia, jika ada yang menyuruhmu melompat, para pemain akan bertanya, untuk apa kami melakukan itu? Di Barcelona, semuanya menuruti setiap perintah, aku langsung merasa tidak cocok, tulis Zlatan dalam autobiografinya. Yang kedua, karena Messi ingin bermain ke tengah sebagai false nine, formasi pun seketika berubah.
dari 433 menjadi 451. Karena itu, Zlatan merasa ruang geraknya sangat terbatas, terutama karena posturnya yang besar. Dia memiliki tinggi 6,4 kaki dan bobot 95 kg, sulit sebenarnya bagi Zlatan untuk bergerak naik turun. Zlatan protes pada Guardiola, namun sayang tak digubrisnya. Sebagai pemain kedua termahal di Barcelona, dia dikorbankan untuk sang jenius Barcelona, Lionel Messi. Hubungannya dengan Guardiola semakin memanas, setelah Barcelona menjadi korban masterclass Mourinho, di semifinal Liga Champions. Walaupun sering diacuhkan, Zlatan tetap berusaha menemui Guardiola. Dia pernah mendatangi Guardiola dengan marah dan menendang kotak di depannya, sambil protes tentang kebijakan sang pelatih. Tetapi, Guardiola diam saja, dia malah membereskan isi kotak yang berserakan dan pergi meninggalkan Zlatan. Ketika Anda membeli saya, Anda membeli Ferrari, jika Anda mengendarai Ferrari, Anda memasukkan bensin premium ke dalam tangki. Anda melaju kencang di jalan raya dan Anda menginjak gas, tetapi Guardiola malah mengisi bensin, dan berputar di pedesaan, dia seharusnya membeli VR. Itulah salah satu komentar Zlatan tentang Guardiola. Zlatan kemudian dipinjamkan ke AC Milan. Di usia 29 tahun, Zlatan kembali ke lingkungan, di mana dia diizinkan untuk melakukan yang terbaik. Zlatan bersama Robinho dan Alexander Pato. Rossoneri merajalela, trio penyerang ini, masing-masing mencetak 14 gol, menambah satu lagi Scudetto ke dalam kotak trofi Zlatan Ibrahimovic. Zlatan memberikan performa terbaik selama masa peminjaman itu, ia mencetak 21 gol 41 penampilan. Dan kemudian, menandatangani kontrak dengan klub secara permanen, pada musim berikutnya. AC Milan dalam masa krisis, menjadi tempat yang tepat bagi kekecewaan Zlatan atas Barcelona. Latihan kerasnya di Juventus dan leadership-nya di Inter Milan, membawa pesona tersendiri bagi mental skuad Rossoneri. Pada musim 2011 hingga 2012, Zlatan mencetak 35 gol, dalam 44 penampilannya untuk AC Milan. Dan karena masalah keuangan klub, Zlatan kemudian dijual ke raksasa Prancis, PSG. Zlatan memiliki status sebagai pencetak gol terbanyak Serie A, pada musim 2011 hingga 2012. Dia masuk ke dalam daftar legenda AC Milan. Zlatan menghebohkan Prancis, dia mencetak 156 gol, dalam 180 pertandingan untuk PSG. Dan di musim terakhirnya, ia mencetak 50 gol luar biasa dalam 51 penampilan untuk klub, musim pencetak gol terbaik pribadinya, hingga saat ini. Dibeli dengan nilai 15,6 juta pound sterling dari AC Milan, Zlatan menuliskan sejarahnya bersama PSG. Pada saat itu, dia berusia 34 tahun dan memenangkan trofi, serta piala lainnya dalam setiap musim. Zlatan dan PSG seolah tak terkalahkan di 4 musimnya dan meninggalkan sejarah di Liga Prancis. Meski tiba usia 30 tahun, Zlatan luar biasa secara teknis dan juga secara fisik. Zlatan memenangkan 12 trofi, memenangkan 4 musim Liga Prancis dan menjadi legenda top skor PSG hingga saat ini. Namun, meskipun ia terus mencoba dalam 4 musim, gelar Liga Champions selalu gagal didapatkan PSG. Zlatan menyebut negara Prancis dengan negara sial. Pernyataannya, untuk pergi sebagai legenda, dipandang sebagai kesombongan oleh rakyat Prancis. Zlatan Ibrahimovic kemudian bergabung dengan Manchester United dengan status bebas transfer dari PSG pada tahun 2016. Dia menjadi rekrutan kedua, Jose Mourinho. Awalnya banyak yang meragukannya, karena faktor usia dan dia baru saja datang dari liga yang tidak kompetitif. Tapi, Zlatan membuktikan dirinya, dengan mencetak 29 gol dalam 53 pertandingan dan dipuja-puja oleh fans United. Mourinho tentu sangat senang dengan keberadaan Zlatan, bekerja sama selama semusim di Inter, meninggalkan kesan baik bagi keduanya. Jose Mourinho mengakui, bahwa bakat Zlatan sebanding dengan obsesinya untuk menang dan bagi Zlatan, dia rela mati, untuk pria seperti Mourinho. Dalam waktunya yang singkat, Zlatan sendiri memiliki dampak besar dibanding pemain lain dalam sejarah Manchester United. Terbukti,
Hanya dalam semusim, dia mampu mencetak gol terbanyak dan membantu membawa 3 trofi ke dalam klub. No, because lions, they don't recover like humans. We're doing lions again. Teknik, pengalaman, dan kemampuan leadership-nya membuatnya gampang menyatu dengan kerasnya sepak bola Liga Inggris. Pengalaman, obsesi gila akan kemenangan dan mental keras seorang Zlatan mempengaruhi pemain muda Manchester United Anthony Martial dan Marcus Rashford. Mereka mungkin harus bersaing dengan sang veteran, tetapi standar tinggi seorang Zlatan mau tak mau memacu mereka. Namun, cedera lutut patah membuatnya mengakhiri waktu dengan Manchester United. Zlatan kemudian mengemasi tasnya dan menuju MLS. "Aku datang ke sini untuk menang, singa ini lapar," kata Zlatan saat tiba di LA Galaxy. Zlatan didatangkan dengan ingar-bingar menakjubkan, lihat saja, bagaimana seekor singa sungguhan di dalam video peresmian kedatangannya. Jika dulu, MLS populer dengan The Beckham Effect, mereka juga tampaknya merasakan dahsyatnya The Zlatan Effect. "Aku dengar penonton berteriak, kami ingin Zlatan, dan aku kasih mereka thrill Zlatan," kata Zlatan dalam debutnya, setelah menang melawan Los Angeles FC. Zlatan bukan singa biasa dan LA Galaxy tak sama seperti klub-klub yang ia singgahi sebelumnya. Zlatan lebih banyak marah di sini, dia banyak berteriak, dan mengancam jika permainan timnya kurang memuaskan. Meski datang dengan cedera lutut dan gaji dipotong sebanyak 95%, dia tetap ingin melakukan yang terbaik. Hal ini disampaikan oleh mantan rekan Ibrahimovic, João Pedro. Pemain asal Portugal itu menceritakan bahwa Ibrahimovic pernah mengancam akan membunuh para pemain klub Premier League Soccer. Ini terjadi setelah LA Galaxy kalah 2-1 atas Houston Dynamo pada akhir musim 2018. Pada akhir pertandingan, dia mengajak kami berbicara, dia lalu berkata, "Jika kalian datang ke sini untuk pergi ke pantai atau berjalan-jalan di Hollywood, katakan saja, saya punya 300 juta dari rekening saya dan sebuah pulau, saya tak membutuhkan itu sama sekali. Jika ada orang yang membantah kata-kata saya bakal membunuh dia." Pedro mengenang kata-kata yang pernah dilontarkan Zlatan pada saat itu. Setelah 2 musim, Zlatan meninggalkan LA Galaxy pada November 2019. Dia dikenang sebagai pemain hebat, namun berkepribadian aneh, sehingga skuad retak di ruang ganti. Zlatan kemudian kembali berlabuh ke AC Milan. Zlatan kembali ke AC Milan saat kondisi mantan klubnya itu sedang terpuruk. Pemain berusia 38 tahun kembali untuk mereka, "Saya datang ke sini untuk membawa Milan kembali ke level mereka, dimanapun mereka sepantasnya berada. Di kepala saya, tujuan kami adalah untuk memenangkan sesuatu, musim ini kami harus menang," kata Zlatan, setelah dirinya memperpanjang kontrak 1 tahun bersama AC Milan. AC Milan bangkit dari mati suri, kondisi internal klub dibenahi sejak dipecatnya Marco Giampaolo. Dan Zlatan, membantu peningkatan kualitas pemain, pengalaman dan keyakinannya bisa jadi akan membantu klub itu meraih Scudetto. Namun belakangan, cedera lutut parah membuatnya libur dari lapangan hijau. Kita tunggu saja, bagaimana akhir dari perjalanan Zlatan di Milan dan akhir dari karirnya. Behöver vi väl inte undra ifall det ska festas eller ifall det ska rökas eller ifall det ska sprutas skumpa. Zlatan Ibrahimovic, han har sagt att när jag väl lägger av, då ska jag sätta mig på en bänk och så ska jag röka. Jag vet inte om det här är nästa då pusselbit i ekvationen som är Zlatans framtid. Men han håller inte igen här och han firar och agerar som den livslevande legendar han onekligen är i Italien. Nej, det är fantastiskt att få se honom än en gång fira en ligatitel som han gör. Tycker också såg ut som halsblås där med en cigarr, men att han inte började hosta. Lantas, bagaimana Zlatan dengan timnas Swedia? Ia telah 12 kali mendapatkan penghargaan sebagai pesepak bola terbaik Swedia, sejak Zlatan melakukan debut internasional untuk Swedia pada tahun 2001 dan terus bermain untuk negaranya, hingga 2016.
Zlatan mendapatkan 116 caps untuk Swedia dan mencetak 62 gol yang mengesankan, menjadikannya pemain dengan caps tertinggi. Sayangnya Zlatan belum bisa membawa Swedia mendapatkan gelar internasional. Pada 2019, Zlatan mengumumkan bahwa ia telah membeli saham di klub Swedia, Hammarby. Salah satu rival mantan klubnya, Malmö FF. Penggemar Malmö yang sebelumnya memuja Zlatan, turun ke jalan dan merusak patung sang pemain, patungnya dibakar, dipotong. Dan patung itu kemudian diturunkan dan seperti kebanyakan pemain imigran, Zlatan juga sering mengalami rasisme, setiap kali kalah saat membela timnas Swedia. Terlepas dari pujian, dan kebencian yang ia terima, bagi Swedia, Zlatan adalah pahlawan. Bahkan, namanya diabadikan menjadi kata kerja. Pada bulan Desember, Dewan Bahasa Swedia mendaftarkan kata kerja untuk Zlatan, yang berarti melakukan sesuatu yang berani atau sangat brilian. Bahkan di Perancis, kata Zlataner sekarang diartikan secara resmi menghancurkan. Jika media sering menggambarkannya sebagai karakter yang sombong. Orang-orang yang pernah bekerja sama dengannya mengatakan bahwa Zlatan adalah pribadi yang sangat hangat, lebih banyak diam dan luar biasa bekerja keras. Sikapnya di depan kamera dan di lapangan, sangat berbeda dengan Zlatan di ruang ganti. Itulah, brand seorang Zlatan. Demikianlah sekilas tentang perjalanan hidup seorang Zlatan Ibrahimovic. Dia lebih dari sekedar seorang pesepak bola. Zlatan adalah nilai, cara hidup, dan cara untuk terus menjadi yang terbaik.